Pada era Perang Dingin, tepatnya awal tahun 1960-an, Uni Soviet memiliki ide untuk merancang sebuah tank yang bersiluet rendah, atau lebih tepatnya itu sangat rendah, pendek. Sekilas kalau kalian lihat ya, tank ini seperti tank yang salah desain, tank yang kurang gizi hingga pertumbuhannya terhambat, tank yang tumbuhnya itu ke samping, bukan ke atas. Tapi desain ini bukan tanpa alasan. Nama tank ini adalah Object 775. Dalam hal pengembangan teknologi militer, Uni Soviet memang sangat kreatif. Bahkan pengembangan yang kurang bagus sekalipun mampu membuat Amerika Serikat beserta sekutunya itu ketar-ketir. Nah, topik kali ini kita akan membahas Object 775, tank yang memiliki postur super pendek, namun ada maksudnya. Tank ini mungkin hanya sebatas prototipe yang gagal. Sebenarnya bukan gagal sih ya, tapi nggak diterima karena beberapa alasan yang ya bisa dibilang ada kekurangan fatal. Pelan-pelan nanti saya jelasin, oke? Object 775 ini didesain pada tahun 1962 oleh seorang yang bernama Pavel Isakov di Biro Desain Chelyabinsk. Dia bersama dengan beberapa rekan insinyurnya mengerjakan sebuah proyek tank pembawa misil yang memiliki postur pendek, bobot kurang dari 40 ton, armor miring yang tebal, dan hanya memuat 2 personil. Nah, alasan kenapa harus berpostur sangat pendek, ya karena Isakov menginginkan tank ini bisa bersembunyi sepenuhnya agar musuh sangat kesulitan mendeteksi keberadaannya di medan pertempuran. Bicara soal ukuran, tank ini memiliki tinggi kurang lebih 174 hingga 175 cm, lalu panjang sekitar 6,2 meter, dan berat bersihnya 40 ton. Tank ini dilengkapi dengan senjata peluncur misil autoloader tipe P126 kaliber 125 mm dengan sudut elevasi 18 derajat dan gun depression minus 5 derajat. Object 775 memiliki 2 tipe misil. Yang pertama adalah peluru kendali anti-tank tipe Rubin dengan jarak jangkau 4 km. Peluru ini mampu menembus lapisan baja hingga ketebalan lebih dari 500 mm. Lalu yang satu lagi adalah tipe Bur, yaitu roket hulu ledak tinggi permukaan ke permukaan dengan jarak jangkau 9 km. Kedua misil tersebut dipandu oleh sinar inframerah. Selain peluncur misil, tank ini juga memiliki satu senapan mesin tipe PKT dengan kaliber 7,62 mm. Kalau soal ketebalan baja ya, Object 775 ini dilindungi oleh lapisan armor komposit. Kemudian tank ini dilengkapi dengan mesin yang juga dipakai oleh T64, yaitu mesin diesel 5 TDF bertenaga 700 tenaga kuda. Mampu mencapai kecepatan maksimal 66 km per jam. Kemudian mundurnya nggak bagus ya, cuma 5 km per jam, kisaran segitu. Terus, jarak operasional diklaim mampu sejauh 500 km. Jumlah personilnya seperti yang tadi udah saya bilang, hanya berjumlah 2 orang. Satu adalah pengemudi, dan satu lagi adalah sang komandan. Yang mengesankan dari Object 775 ini, yaitu dilengkapi dengan suspensi hidropneumatik yang bisa disesuaikan secara manual, sehingga bisa mengurangi ketinggiannya hingga 170 cm. Lalu fitur unik lainnya dari tank ini adalah kursi pengemudinya berada di gubah meriam. Tapi sang pengemudi tetap menghadap ke depan meskipun gubah meriamnya berputar ke kiri, kanan, atau belakang. Oke, kalau secara fungsi dan spesifikasi terdengar menjanjikan ya. Tapi kenapa ya tank ini nggak disetujui hingga tahap produksi? Yang pertama adalah posturnya yang terlalu rendah. Ternyata postur terlalu pendek ini sangat mengurangi jarak pandang. Memang sih sulit bagi musuh mencari keberadaan tank ini. Tapi personil tank Object 775 juga mengalami kesulitan jarak pandang. Meskipun penglihatan optiknya bisa dinaikkan, tapi nggak banyak membantu.
Terus yang kedua, biaya produksi tank ini cukup mahal karena menggunakan sistem panduan misil inframerah. Dan biaya amunisi pembuatan rudal itu tergolong mahal dibandingkan dengan biaya produksi peluru konvensional. Ditambah lagi sistem panduan misil dengan penargetan inframerah kala itu ya, maksudnya di tahun 1960-an belum bisa diandelin karena masih belum sempurna. Bagi Uni Soviet, misil lebih baik menjadi senjata pelengkap tank tempur, bukan mengganti sepenuhnya. Jadi, kesimpulannya, dari beberapa kelemahan tersebut, Angkatan Bersenjata Uni Soviet dengan tegas membatalkan proyek Objek 775. Sayang juga ya, fitur yang seharusnya menjadi kelebihan dari tank ini malah menjadi kelemahan yang fatal. Meskipun tidak jadi diproduksi secara massal, tapi satu-satunya prototipe Objek 775 ini dapat ditemukan di Museum Tank Kubinka di Moskow. Ya, kalau kalian ada waktu, coba aja berkunjung ke Moskow dan lihat sendiri bentuk dari Objek 775 ini. Oke, kalau bicara soal andai-andai, apa jadinya ya kalau tank ini ternyata disetujui dan diproduksi massal untuk kebutuhan Angkatan Bersenjata Soviet? Kira-kira ya gimana performanya di medan perang? Sudah jelas ya, karena posturnya yang pendek akan menyulitkan musuh untuk mendeteksi di mana keberadaannya. Karena tank ini bisa bersembunyi di mana aja. Terus, mobilitasnya cukup bagus, membuat tank ini bisa menggunakan taktik diam-diam merayap, lalu diam-diam menyergap. Ditambah lagi, rudal anti-tanknya juga bukan kaleng-kaleng. Untuk standar saat ini sih, rudal Rubin adalah rudal yang primitif. Tapi di masanya, rudal ini bisa menghancurkan tank jenis apapun. Dengan bantuan stabilizer dan autoloader, Objek 775 adalah teror yang menakutkan di medan pertempuran. Oke, itu tadi kelebihannya. Tapi, gimana kalau soal kekurangan? Udah jelas, postur yang pendek ini menjadi penghambat visibilitas personilnya. Lalu, gun depressionnya ini cuma minus 5 derajat. Jadi, kalau misalnya tank ini berada di posisi yang tinggi, maksudnya di dataran yang tinggi, akan kesulitan menargetkan musuh yang berada di bawah. Kemudian, kecepatan mundur juga menjadi penghambat tank ini jika diharuskan untuk mundur dalam situasi yang genting. Mau nggak mau, solusinya harus putar balik, putar badan. Ya, itu tadi sedikit sejarah dari Objek 775, tank Uni Soviet yang unik berpostur pendek. Sedikit pengetahuan buat kalian ya, kalau Objek 775 ini adalah tank yang aneh berpostur super pendek seperti kegencet ke bawah. Nah, sebaliknya, Swedia punya tank yang berpostur ramping seperti digencet dari samping, yaitu STRV-74. Oke, kalau gitu makasih banyak ya udah pada nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Kalian perbaikin aja, terus tulis di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.